Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Para pendengar budiman yang kami hormati, bahwasanya rukun Islam, ibadah satu dengan yang lain kadang harus bisa ada keterkaitan. Misalkan terkait dengan ibadah haji dan umroh atau haji. Di situ disebutkan fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, bahwa ketika orang melaksanakan haji itu dilarang untuk rofas, fusuk dan jidal. Kemudian secara ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan ini, di mana memang tidak secara transparan kita itu dilarang rofas, fusuk, jidal ketika puasa. Tapi misalkan itu kita kiaskan larangan itu, maka puasa pun harusnya juga tidak melakukan hal yang demikian. Tidak boleh berbantah-bantahan, tidak boleh fusuk, tidak boleh rofas, di mana bahkan ketika di bulan Ramadan melakukan puasa, seorang suami istri yang harusnya itu sah, tapi karena sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan di siang hari sampai melakukan hubungan suami istri, maka dia kena hukuman di mana harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini justru malah kenyataannya lebih berat daripada fala rofasa wala fusuqa wala jidala tadi. Kalau haji itu hanya kena dam, mungkin menyembelih kambing atau apa, tapi di sini sampai justru seberat itu. Lah kalau kita melanggar itu katakanlah tidak hanya sehari. Kalau sehari saja katakanlah 2 bulan, berarti 5 hari kita langgar. Kalau kita kalikan, seolah-olah 1 tahun kita puasa terus ya. Luar biasa. Hukuman yang diterapkan ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka terkait dengan puasa Ramadan di tahun ini, tentunya agar semakin berkualitas, kita tentunya harus menghindari hal-hal yang dilarang oleh ibadah-ibadah apapun. Sebagaimana kalau orang itu melakukan mau umroh yang notabene dilakukan sehari selesai, itu manasiknya berkali-kali. Sedangkan ketika orang mau haji yang notabene dilakukan hanya kurang lebih 6 hari selesai. Tanggal 8 mulai persiapan, kemudian tanggal 13 Dzulhijjah selesai. Manasiknya berbulan-bulan. Tetapi ketika kita mau puasa, tidak pernah manasik. Bagaimana caranya? Apa yang kita hindari? Larangan-larangan yang bagaimana agar puasanya itu semakin berkualitas. Sehingga ketika tidak pernah manasik, yang penting nanti pokoknya sampai puasa, nanti wayah selesai ya selesai kan gitu. Nah itu akhirnya puasa yang kita lakukan sejak awal kita bisa puasa, mungkin sampai sekarang ada yang sudah 20 tahun puasa, kemudian ada yang 50 tahun puasa, itu kualitasnya kurang signifikan peningkatannya karena tidak pernah memperhatikan hal itu. Nah, untuk itu marilah kita senantiasa agar menjadi orang yang senantiasa adil, apalagi kita di bulan Ramadan, tentunya sebagai langkah ibadah kita di mana Allah senantiasa memberikan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan iman yang istiqomah, dan akhirnya kita bisa husnul khotimah. Apapun yang kita lakukan di hadapan Allah secara maksimal senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.